Percaya nggak kalau zaman sekarang itu selain kita harus pandai-pandai merebut perhatian pasangan, lu juga harus pandai-pandai merebut. Merebut kan kalau dulu kan bilang resep langgeng harus pandai-pandai merebut perhatian pasangan. Kalau sekarang udah enggak, merebut perhatian netizen. Karena komen netizen adalah penentu. Iya, dan komentar netizen. Wah, Gue ingetin lagi ya, lu masih jadi waiter ngangkat-ngangkat piring, dia jadi bintang. Makanya lu jangan cuekin dong dari tadi. Cuma berdua doang, lu paling rame. Ngomongin siapa Anda? Nah, sebelum kita spill siapa yang jadi hot topic minggu ini, boleh dong kita sambut Indra Bruggman. Selamat datang di Spill. Terima kasih. Lu tuh memulai karir lu umur berapa sih, Indra? SMA kelas 2 sekitar 16-17 tahun. Waktu pertama kali main sinetron ya, tapi kan sebelumnya model dulu. Oh iya. Berarti waktu modeling tuh lu di umur berapa ya? SMP kelas 2, sekitar 14 tahun. Umur 14 tahun? Ya. OMG, berarti masa lu meniti karir itu belum ada pihak ketiga yang ikut campur dalam urusan karir, dalam hal ini netizen ya, Nek? Fans ada ya? Ada, cuma Ada terbatas. Karena waktu itu kan orang cuma lihat kita di TV, mereka cuma bisa komentar lewat media sosial, bukan media sosial ya. Iya. Kayak Surat tabloid, gak sih, Indra? Zaman dulu surat, nyuratin, Indra. tapi biasanya surat-surat juga nggak pernah ada haters kalau kayak zaman Iya. sekarang ya. Lebih ke bagaimana cara mereka seneng dengan kita gitu, cuma gitu aja sih. Tapi gue termasuk yang tidak percaya ya. Ada 2 fakta mengenai Indra Bruggman ya yang gue tidak percaya. Satu, fakta viral bahwa Indra tuh kan dengan muka bulelengnya zaman dulu ya, hidungnya orang belum pada OP hidung saya, dia udah segana hidungnya ya kan. Ternyata Wait, orang emang berarti lu mencoba mengatakan kalau Indra udah OP hidung? ya, Enggak, belum ada OP hidung, kan dia kan hidungnya udah mancung. Jangan sensi dong, tiap kali kita ngomongin OP lu sensi. Sensi Biasa gue aja. kalau ke hidung. Sorry, PHP Indra. hidung. Ada kan yang berhasil, ada yang enggak ya. Iya. gue masih cerita loh, maaf gue masih cerita loh. Terus. Indra tuh asal dari Tasikmalaya. Tasik ya? Bener gak sih, Iya, Bob? Tasik. Dan Indra katanya dengan muka yang buleleng-buleleng itu gitu, Indra katanya anak tukang jualan gorengan. Bener Iya, gak sih, Indra? iya. Tuh, kan? Oh iya? 2 fakta Indra. DJ Panda tuh sekarang we love DJ Panda. Itu juga Yes. termasuk salah satu contoh ketika Emang lo kita tahu bilang dia nge-DJ bawainnya kayak musik apa? Aku tahu. Semua gitu, mama-mama lagi pada pakai daster semua say. gue sih nggak tahu ya DJ Panda kalau nge-DJ bawain musik apa. Yang gue tahu dia kalau nge-DJ bawa orang tuanya. Itu viral, gue suka tuh ya. Gemes, bagian. keren. Kita spill dulu ini dia videonya ya. Tapi emang seru banget kan ngelihat orang tuanya loh datang nge-support DJ Panda di meja DJ dan dia mamanya yang pencet tombolnya. Wow. Gitu. Kayak bursa saham Tombol BJ ya. pertama ya. Kalau zaman dulu orang tua lo yang nyari lo di disco kan. Indra, coba Eko penasaran sebentar, mohon maaf ya. Kan di Tasik nih Indra, kan nggak kayak sekarang orang kucuk-kucuk naik kereta cuma 1 jam ke Jakarta. Dulu lu dari Tasik, anak tukang gorengan, kok lu bisa menang terus masuk jadi cover majalah-majalah aneka tuh kok bisa sih Indra? Karena kalau dulu kan ada yang ikutan perlombaan gitu kan banyak ya, ada orang-orangnya jadi kita ngirimin semua lu. ngumpul gitu kan. Lu Jadi kita ngirimin? masing-masing kita kirim ke majalah, Kirim keterima, habis itu udah lanjut ke Platformnya majalah, men. Iya, Kalau zaman sekarang dulu. platformnya kan di Sosial media. Iya. Tapi lo pernah nggak kerja gitu diantar sama orang tua? Iya. awal-awal ya. Oh iya? Heeh. Oke. Awal-awal dari dari Tasik ke Jakarta, sampai kita nyasar-nyasar karena waktu itu nggak tahu jalan, pada pancoran tuh. Karena nggak ada Waze, nggak ada Kita GPS pikir ya. pancoran itu air mancur, pancoran. Gitu. Oh pancuran ya, Pancuran. Say. Malu Sunda kan. Sunda cina pancoran gitu ya. Ini juga kejujuran komentar dari netizen yang akan kita spill di sini. Tujuannya mau ngejatuhin DJ Panda. Nggak taunya sekarang DJ Panda makin menyala. Itu kan yang tadi sebetulnya topik obrolan kita sekarang, netizen itu berbalik pada ngebelain DJ Panda. Benar, ada juga yang bilang dia itu sebenarnya lagi nunjukin, itu loh cuma orang tua gue yang selalu ada pas lagi bener-bener terpuruk. Gue tuh tadi mau komentar gini, gue tuh
kalau memang DJ Panda punya publicist atau tim PR atau manajer, gue tuh pengen mengacungi jempol. Iya, keren. Karena menurut gue, Betul. dia berhasil memutarbalikan narasi Betul. dari kita netizen yang tadinya menghujat DJ Panda. Betul. Dia bilang, lu nggak usah ngomong apa-apa, do not counter back, diem aja, manis-manis aja, Betul. terima aja, akui kesalahan lo, ini yang harus lo lakukan. Itu tuh menurut gue brilian loh. Ya, Dan silent is seharusnya the itu bomb. dipunyai sama setiap artis. Indra. Ya, karena kadang-kadang kalau di sini itu bukan masalah benar atau tidak benar, Iya. tapi Betul. bagaimana cara kita Respon. nge-grab hati penonton. Iya. Gitu. Tapi aku klarifikasi sedikit ya. Di awal jujur ini berdasarkan apa yang aku lihat di sosial media. Memang awal-awal gayanya nggak langsung gitu, Bo. Songong. Belagu. Songong. Iya pokoknya gayanya tuh nggak banget. Iya. Tapi setelah kejadian jebret dan kan nggak ngaku tuh awal-awal. Cara mengcounter nih kayaknya orang tuanya nih bilang, udah apapun orang bilang lo akuin aja. Jadi kalau nggak salah di tempatnya Densu ya, itu kan dia ngakuin semua jebret. Dan kayaknya akhirnya universe secara tidak sengaja Kak. Jadi bukan di setting. Bunda Korla hadir tiba-tiba. Bener nggak? Bunda Korla justru Ya kan? yang mengangkat kembali namanya dia. Jadi Bunda Korla cuma sesimpel dia kayak apa sih? Siapa sih DJ Panda? Gue pengen dengerin. Kayak apa musiknya? Cuma begitu doang. Suka. Iya, suka jadinya. Tapi kan di antara kita berempat yang paling lama durasi menjadi artis Indra. Ya harus diakuin ya. Tapi Indra bagaimana tuh caranya? Kan lu juga Lu berasa tua banget gak sih Indra nggak denger kalimatnya? Lu berasa Roy Martin gak sih Indra barusan? Lebih ke kayak Benyamin Sueb ya. Ini Chris Salam ya, Bo. Jadi gimana caranya kan lu pasti pernah hajar juga dengan berita-berita nggak enak pasti dong. Gimana caranya kalau zaman dulu kan kalau sekarang tuh ada podcast segala macam. Kalau dulu apa Indra? Yang penting nggak ngomong ke infotainment aja. No comment atau apa gimana sih Indra? Dulu gue tuh punya manajemen yang memang cukup memprotek. Jadi kita juga nggak bisa seorang artis berdiri sendiri tuh nggak bisa. Perlu ada kiri kanan yang memang benar-benar membackup kita dan bergandengan tangan sama ya media. Kita juga nggak bisa terlalu jauh dengan media. Gitu ya. Jadi- Manajemen itulah tugasnya. Menjaga kedekatan tapi tetap ada jarak aman gitu. Iya, manajemen yang membangun hubungan erat dengan semua orang-orang yang memang bisa menaikkan artisnya, tapi artisnya dia halang, maksudnya bukan halangin ya, ada jarak dengan mereka-mereka. Dijagain gitu. lah Dijagain. ya. Oke. Makanya itu kan, makanya gue memberikan tadi kan apresiasi siapa ya orang ya yang ngatur DJ Panda nih belakangan. Aku rasa gitu. bukan orang tuanya mungkin memberikan saran, ya kamu harus begini-begini, betul sebagai orang tua. Tapi ada orang memang sudah tahu situasi dunia entertain. Oh ya, itu lebih setuju. Manajemennya gitu kali ya. Iya, soalnya perubahan mannerismnya tuh asik banget lah gitu, smooth banget. Dan kalau kita mau ngomongin DJ Panda ya pasti kan juga teman-teman sempat ingat ya, kalau dulu kan dia sempat dihina tuh sama Fuji, ya kan? Nggak punya uang, nggak mampu beli cincin. Dan padahal ternyata kakeknya tuh punya 6 cabang toko emas loh di Jawa. Di Jawa Timur, dibilang sama tandingannya itu, tapi ternyata dia keluarganya old money di Surabaya, gitu-gitu kan? Iya. Keponakannya Roni Siswanto, seorang orang tajir di Kediri, gitu-gitu. Kita aja nggak tahu ya, karena kita kurang tajir, Ren. Iya, Sampai nggak tahu circle Kalau ini. kita tajir banget pasti kita berteman udah. Keren ya, berarti diem ternyata DJ Panda nih gak kaleng-kaleng ya, Say. Maaf ya, belakangan kan kita juga udah ngomongin konten kreator tuh, Big Mo tuh sama kakaknya yang menyindir siapalah pas lagi live streaming. Iya Lo kan? tau nggak sekarang dia dilaporin ke polisi, Bo? Bohong loh. Tersinggung orang tersebut. Azizah. Big Mo-nya Enggak, Azizah tuh tersinggung dengan omongannya kan. Coba ada videonya nggak? Yuk kita lihat ya, kita spill. Ini dia video. Ada etika-etika Iya dong. yang tidak usah diomongin tapi lu harus ngerti. Termasuk para konten kreator ya. Kita memang adalah para konten kreator yang tiap hari mungkin harus berjuang untuk bisa mendapatkan FYP. Karena dari FYP itu lu dapat endorsement apalah. Tapi please lah, jangan ibaratnya lu tuh sampai apa aja, lu menghamba yang penting demi FYP. Iya. I'll do anything. Beda sama Kiki Saputri. Kiki Saputri ketika dihina sama orang, dia tuh ngebalesnya dengan cara kaya raya. Maksudnya? Tinggal dikirim aja uang ke netizen. Iya, tapi kan gini. Jadi berbalik. Gimana sih? Jadi Nggak ngerti gue. si Kiki Jadi, itu maaf. dicela sama netizen apalah netizen tahu sendiri kan. Iya. Terus sama dia tuh bukannya marah, malah dia tuh kasih giveaway, kasih duit. Si netizen dilalap berbalik say. So dapat duit ditransferin. Dari tadinya misalnya kesel, oh Dave Hendrik gini-gini. Kakak Dave keren banget sih Cantik karirnya. banget, Cakep baik banget. banget. Iya. Itu Dan sebagai ketika- satu cara ya. untuk menampar mungkin Menampar. ya. Iya. Menampar Kan? gitu. Gue nggak perlu Dikasihnya ngelakuin dengan apa-apa, lu lihat aja sendiri lihat karakternya nih orang. Iya. Dikasih duit bebelok deh tuh gitu ya. Gue punya pertanyaan untuk Indra. Indra, pernah nggak lo
mungkin orang berkomentar atau netizen berkomentar sesuatu yang tidak benar terhadap diri lo. Terus gue pengen tahu gimana cara lo meresponi hal tersebut. Banyak cara untuk merespon tergantung dari mood gue waktu itu. Kalau moodnya lagi bagus, kita bercandain. Iya. Ya, supaya itu nggak merusak mental kita kan. Tapi kalau kita lagi kurang bagus, bisa gue DM orangnya. Serius lo? Ya, gue DM. Nice. Karena percuma juga kalau kita nanggapin satu orang pada saat kita live, 1000 orang itu kan yang nggak pernah nggak ada masalah dengan kita. Iya, iya. Ya nggak ada hubungannya. Terus kita tiba-tiba mengotori live kita dengan hal-hal cuma karena gara-gara satu orang aja. Iya. Gue juga punya temen yang gitu tuh kalau dia tersinggung dia DM orang itu. Kalau iya benar di DM loh. Kalau gue enggak loh. Sama Iwet nih Iya benar. Iya di DM loh. Sama kayak lo. Tapi nggak terlalu banyak sih untungnya. Kalau misalkan banyak, kita juga harus lihat juga banyaknya kenapa nih, kok banyak haters ya gue. Mungkin ada sesuatu yang memang kita salah. Kalau memang salah, minta maaf. Orang Indonesia itu paling gampang memaafkan dan melupakan. Betul. Bicara mengenai terlalu cepat mengambil judgement, kalau yang ini judgementnya kita kembalikan kepada yang nonton. Bicara mengenai Bupati Pati yang sempat menyita perhatian kita karena heboh, tapi sekarang sudah ada buntut ceritanya karena beliau sudah minta maaf. Kita spill dulu videonya, baru kita bahas bareng-bareng gimana. Karena pajak naik nih. Ya, pajaknya dinaikin berapa? Bapak itu juga harus belajar sama kita-kita sebagai ini ya, artis-artis bagaimana cara menghandle sebuah konflik gitu chaos. ya, Yes, biar yes, nggak terlalu yes. menimbulkan sesuatu yang lebih panas lagi. Rakyat Yes. lagi lapar soalnya, lagi sensitif. Betul. Karena Pak Indra. Jadi kayak betul. ya udah ditantangin ya pasti akan ini orang lagi lapar, lagi desperate gitu kan dengan pajak yang tinggi. Tadi Indra bilang ya, emang kadang-kadang kita tuh nggak pernah tahu bahwa segitu kekuatan dari sosial media. Itu bisa, kan kita udah lihat ya, banyak artis yang tiba-tiba di cancel kerjaannya gara-gara sosmed netizen. Banyak, mohon maaf nih, pejabat yang bisa tiba-tiba turun. Pamornya lah gitu ya. Pamornya dari begitu dipuja-puja berbalik gara-gara komen-komen netizen. Walaupun, again, netizen juga banyak bisa jadi buzzer. Iya dong, itu sudah terbukti. Tapi memang ternyata sekarang kekuatan online tuh Bicara mengenai menurunkan ego, kalau yang belakangan menyita perhatian, apakah uang 4 miliar mampu membuat kita menurunkan ego? Tapi ternyata kan kasusnya Nikita Mirzani nih ya kan. Iya. Ini nggak tahu sampai kapan ujungnya ya Nek, lama banget maksudnya ya. Tapi kayaknya netizen banyak yang lebih salvo kepada OOTD-nya Nikita setiap sidang ya saya. Nggak, tapi ini udah nggak tahu kapan ujungnya. Anyway, semoga cepat beres masalahnya. Jadi ini ada video Nick Mir katanya malu gara-gara uang 4M itu jadi ribut satu Indonesia. Astaga! Loh, harga endorsan 10M itu gue 4M aja masih nganga, apalagi dengar harga endorsan 10M. Hebat-hebat banget ya, Nek. Gue ngerasa gak ada arti, gue jadi artis, Nek. Apalagi gimana dong, Ndra? Gimana nih, Ndra? Gue artis loh. Emang endorsan yang paling gede lo berapa, Mel? Ih, enggak, paling itu mau dijatuhin udah iklan. Kalau udah iklan. Kalau endorse mah, ya Allah, Nek, enggak akan Endorse, nyampe kan beda ya, iklan, endorse sama brand ambassador. Iya. Kalau lo berapa Kalau endorse? yang MM pernah iklan, itu juga jatuhnya berdua sama suami ya, saya paketan deh. Oh ya udah boleh deh. Retake, yaudah. Tapi ya, again dengan apa yang terjadi kita tuh diingatkan bahwa money change people. Money change people. In a way gue setuju dengan apa yang dibilang Nikita Mirzani di video tadi. Aduh, jangan sampai, masa sih gara-gara uang satu Indonesia jadi heboh. Itu sebetulnya message-nya positif loh. Message-nya buat aku positif gitu. Jangan sampai gara-gara uang, lu tuh jadi geger. Kan sebetulnya komentar aku terhadap apa yang terjadi dari perkembangan rumah tangganya Andre Taulani dan juga istrinya Erin. Kan perkembangan terbarunya adalah Erin sekarang menggugat Andre. Uang. Gono gini. Maksudnya kok bisa ke sana sih? Maksudnya sampai banyak banget minta gono gininya? Nah, lu denger kan? Dia banyak banget minta gono gininya. Kita spill dulu videonya boleh ya? Satu sisi kasihan ya, maksudnya kan pasti Andre maupun istrinya itu kan pasti tidak akan membayangkan akan ada kejadian kayak begini. Pada saat itu terjadi, ya kita juga nggak tahu
campur tangan istrinya dalam soal karirnya Andre selama pernikahan. Kan kita nggak tahu, kita cuma lihat di luaran bahwa istrinya membuat diri, tapi kan kita nggak tahu inti masalahnya kayak gimana. Atau mungkin salah satu cara biar hubungan itu tetap ada. Nggak jadi cerai gitu maksudnya ya? Mungkin kalau mengajukan syarat yang berat. Indra pinter deh, Indra pinter deh. Aku pengen tanya lagi dong sama Indra ya. Indra, kan lu meniti karir tadi dari umur 14 gitu ya. Tapi apakah lu termasuk orang yang setajir apapun, sebanyak duit apapun, seterkenal apapun lo gitu ya. Lu kan kayaknya you aim very high in life. Lu pasti tahu kan duit lu berapa banyak, lu terima honor berapa, isi saldo tabungan lu berapa. Tahu nggak sih, Indra? Tahu. Tahu kan, Indra? Tahu. Soalnya ada loh selebriti kita, ya bukan selebriti ya, mungkin public figure lah ya disebutnya. Public figure yang saking terkenalnya sekarang nggak tahu loh isi saldonya berapa. Gue tuh. Lu gitu, Mel? Nggak tahu. Lu nggak tahu? Nggak. Karena nggak ada isinya apa karena ada isinya? Astaga, kayaknya ngejengkal banget. Kayak gue gak ada banda banget. Emang sih endorsean gue gak 10M ya, Say. Enggak, tapi, ya ngerti gue. Tapi enggak, maksudnya kalau gue tuh emang gak pernah tahu duit gue berapa. Karena yang megang keuangan kan ada adik gue gitu, atau ada manajemen gitu. Jadi pokoknya taunya kerja gitu. Atau jangan-jangan yang orang kesuksesannya tinggi-tinggi kayak lo, Reza Arab, tuh emang begitu ya? Reza Arab jauh, Say. Reza Arab, Melani Batak jauh, Say. Kalau Reza Arab kan sampai pernah nyawer-nyawer di Dia nggak tahu dia punya duitnya berapa Dia banyak. sama sekali nggak tahu. Dia nggak tahu, Ren. Gue spill videonya. perspektif Indra sebagai artis lama gimana? Gini, kadang-kadang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar juga jangan terlalu kita telan mentah-mentah. Ada mungkin hal-hal yang lain yang ya cukup kita jadikan sebagai apa ya, tidak perlu kita masukin semuanya informasi itu sehingga kita shock gitu ya? Kayak ada perasaan gitu. coba gue kayak gitu juga ya gitu, ada perasaan iri gitu. Jadi anggap aja itu sebagai sebuah hiburan. Kalau memang benar nggak tahu sebaiknya dicari tahu karena kan sayang. 1.000, 20.000 kan lumayan. Dengan manajer, hubungan diri kita dengan orang lain, hubungan kita dengan teman kita. Suami istri aja bisa split. Yes, suami istri bisa ada pengkhianatan loh. Kayak bicara mengenai pengkhianatan, lu mau ngomongin apa? Teman dekat, sahabat, bisa jadi lu dibohongin, temen lu menjebak. Say mungkin kasusnya Ijong gitu. Benny Simanjuntak bilang, Ijong itu dijebak temennya. Padahal kan kalau kita pikir kok bisa sih temen sendiri menjebak hal yang negatif. Indra kan lebih dekat nih, Brookman paling dekat sama si Ijong ya. Oh iya lupa loh. Oke, question, when was the last time you saw him? Beberapa tahun yang lalu, pada saat gue punya Kopi Brook, dia datang untuk bikin konten gitu kan. Terus kalau dibilang dia dijebak, kalau orang awam mungkin akan percaya. Kalau orang yang nggak tahu Ijong mungkin itu nggak akan percaya. Nggak akan percaya atau percaya, Indra? Nggak akan percaya. Gini, Ijong itu orangnya agak polos-polos gimana gitu. Terlalu percaya sama orang. Jadi katanya dia itu kenal sama ada teman baru lah di servis gitu biasa. Tiba-tiba someday temannya minta tolong, Jong boleh nggak gini-gini. Ijong dengan polosnya gitu. Tidak seperti yang diberitakan, tidak seperti yang orang-orang tahu, tapi ya Ijong mungkin ada salahnya ya karena terlalu polosnya itu gitu ya. Tapi juga kita nggak bisa membenarkan. Ya, true. Tetap harus waspada ya, Nek. Iya benar. Zaman sekarang itu kita nggak pernah nebak intensi orang yang dekat sama kita apa. Ya. Dan kita harus tahu bahwa posisi kita ini ya agak rawan, rawan dipergunakan, rawan di ya kayak gitu-gitulah. Hidup zaman sekarang itu harus punya prinsip ya. Maksudnya gini, kalau emang lo nggak mau, jangan mau digoyang, jangan mau dirayu. Hati-hati berteman, memilih circle itu. Semakin sempit circle kita, semakin safe buat kita. Semakin sedikit circle kita, Betul, semakin safe kehidupan kita. Kalau lu sendiri, Indra, lu punya berapa banyak orang yang mungkin bisa dibilang sebagai inner circle lo? Tergantung, kalau untuk kebutuhan kayak olahraga ya cuma Ivan Ray. Tapi kalau misalnya kayak buat Ivan Ray. Sinetron. Yuk apa kabar dia, Bo? Baik. Ivan Ray. Evan zaman dulu pemain sinetron angkatan dia, Nek. Terus kayak buat tergantung kebutuhan kayak buat pengajian gitu ada lagi gitu. Oke. Tapi nggak terlalu banyak yang kita kenal dengan lingkungan baru lagi karena at the end kita ngerasa kayak kita nggak terlalu butuh banyak kok dalam kehidupan kita. Tapi Indra Brookman tuh ya dari dulu ya orangnya private, Bu. Iya. Private. Bener nggak?
private. Lo pernah nggak ada di dalam fase kehidupan lo dihianati oleh teman deket? Sering. Makanya lebih private kan. Iya, dia tuh private, Bo. Tapi emang Brookman tuh selalu punya bubble sendiri gitu loh. Nah, kayak kita, Say, mana aja ayo. Tapi nih contohnya ya, Maeso Ima, lagi rumpi deh, Say. Lagi rame deh. Iya, Soimah lo. Iya, yang mana nih rame? Ada dua coba hal. Coba lu. Gue tuh amazed dengan yang dia bisa bilang, bener gak sih Ren? Kerja sebulan gak kerja. Iya, rehat 1 bulan. Dan dia Gokil tuh nggak bisa ngatur, maksudnya dia bisa Kan lo paling deket tuh sama dia. Iya benar, makanya dia bisa ngatur. Pokoknya gue mau syutingnya cuma sebulan ini, 2 bulan ini. Abis itu gue di Jogja harus sebulan. Oh iya? Iya. Dia bisa begitu. Dan orang mau aja nungguin dia sebulan. Iya. Hebat sih, Hebat ya, Say. Hebat loh. Dan jimat dong Mel, orang mau gak begitu ke lu? Gak usah, gue yang ada leng-lengan kalau di rumah terus, gue harus kerja. Yang ada gue ribut sama laki gue, gak bisa dong, ini happy-happy gue, ya Kalau kan? Brookman, mungkin lo Lu gimana? ngatur ritme pekerjaan lo? Tergantung, kalau sekarang sih karena memang bukan dunia entertain, jadi kalau lagi mood, mau syuting ya syuting. Tapi kalau enggak, balik lagi ke bisnis yang baju busana muslim gitu. Baju bisnis dia busana muslimnya udah miliaran. Halo, pendapatannya udah gede banget nih. Amin. Kita kan tahu ya, suka ngeliat di top. Tapi hebat ya, memang yang namanya Hebat loh artis dia. harus punya bisnis sampingan karena kita Benar. tergantikan. Benar, dan yang paling senang lagi ngelihat Indra sama kakak-kakaknya ya. Iya, karena kita lumayan deket ya. Oh, bukan kayak gue, family clan ya. Oh, iya. Misalnya penyanyi ini atau apa, atau pemain ini, orang baru nih. Beritain Nih, dong deket iya, sama beritain ya ini, deket gitu sama kamu ya. tuh, perselingkuhan sama kamu nih 50 juta. Dari zaman dulu juga kan ada Iya begitu-begitu. kan? Iya memang. Cuman ada kalau maklarnya lagi kan? ada. Cuman ya nggak pernah ngambil kayak gitu-gitu ya. Karena kan kita juga masuk ke dunia ini, industri ini kita udah punya kedepannya tuh kita pengen ngapain. Masa kita popularitas dengan hal-hal kayak begitu. Ih, hebat deh Brookman deh. kan? Hebat loh. Iya lo. Maksudnya punya integritas di tengah sekarang hanteman yang kadang-kadang toksik sekali banyak ya. Yang penting for the sake of gue FYP, gue viral gitu ya kan. Itu Susah lu. loh, ya kan gue. Sebenarnya gampang kita kalau untuk viral gampang. Sekarang kita punya kejutan Rumpi buat banget lo, emang udah dua orang tamu kita, Melanie Ricardo dan Indra Brookman. Aduh. Indra Brookman. Ya, Indra dulu ganteng tapi kalau sekarang kurusan sih kayak nggak segar. Oh kan punya cerita. Mungkin karena kurang filter kali. Lu nyindir gua Brookman. Kamera ini segar mulu sih, pakai filter. Iyalah. Sekarang kita Oke, punya foto untuk Indra. Indra Brookman. Indra, dulu kalian dijuluki F4 Indonesia, FC. Dari 3 nama ini, Jonathan, Roger, dan juga Steve, siapa yang paling berubah dan siapa yang menurut kamu tetap seperti dulu? Tiga-tiganya sama ya. Jonathan Jonathan Frizzy, tetap Roger. begitu, Roger juga nggak terlalu signifikan perubahannya. Ya. Steve karena dia masih ada di dalam pesantren ya, sama aja, nggak terlalu banyak yang berubah. Steve masih di dalam sampai sekarang. Lama. Masih. Kalau nggak salah terakhir update aku lihat di sosial media jadi pendeta ya dia ya. Steve Manuel? Iya. Oh wow. Oh iya. Iya. Oke. Tapi kamu paling dekat sama siapa? Paling dekat di antara Paling mereka dekat sama Steve, Jonathan. Oh wow. Ya, karena satu manajemen. Oh. Nah Mel, kita pengen tahu tanggapan Melanie. Silakan Ran. Lo sekarang ini kan Mel. Lu mah jangan foto gue yang ini dong, Cuk. Masa dibilang katanya gini, yang sebelah kiri, aura begalnya tinggi banget ya, Kak. Katanya gitu. Mel, Bilang aura begal. gue tuh gak nyangka kalau ini beneran foto lu sih. Ini Tapi pertama you know what? ini Iya, pertama kita- kali. Kalau menurut gue gue suka tuh yang lo pakai topi lucu lo, cantik lo, Bo. Itu gue lagi sakit tuh padahal. Masa? Iya. Rambut lo segini, diulang dong Mel, kayaknya perlu deh balik. rambut segitu deh. Itu yang kanan tuh gue lagi sakit. Lucu loh. Mental. Aura Indonesia, Masa? Iya, nah. gue lagi I have anxiety disorder parah banget. Oh Gue iya? sakit lumayan lama, 3 tahunan, 2 tahunan karena nakal dulu bandel. Oh iya? Jadi ini gue ke Bali, I remember gue lagi paranoid parah tuh. Oh iya? Ini artikel yang kita akan minta tanggapan Indra. Indra Bergman akhirnya berdoa minta jodoh seru ya? saat umroh. Kamu kayaknya satu geng ya sama Karen Delano ya? Pria penyuka kacamata besar ya? Oh Halo. iya. Kemarin kan baru umroh ya Indra ya? Iya. Karena
apa ya, yang mengganjal dalam hidup gue adalah itu sih. You wanna get married? Yes. Oh, oke. Karena ada orang yang nggak mau kan. Gue pengen punya anak. Gitu. Nah, punya iya. anak yang banyak Yandra, gitu. Karena gue lihat ponakan-ponakan gue, kakak gue sekarang udah punya anak, tinggal gue doang. Gitu. Dan umur kita semakin hari semakin bertambah. Exactly. Kalau boleh tahu tahun ini berapa, Ndra? 44. Kalau laki mah. Tahun ini berapa? Laki mah oke masih. 44. Masih tuan gue dong. Lu berapa? 45 dong tahun ini. Ya lah bersetahun. Ya elah. I am 45 this year. Ngerti gak sih? Maksudnya kayak dia tuh 50 udah. Tapi lu berapa? Enggak kan arahnya ke sini. Emang lu berapa? 48! Serius Itu kita jauh nih. 44 semua ini? Iya. Nih, puji Tuhan alhamdulillah ya. Kepala 4 tapi masih dipakai TV ya, saya. Di tengah era, lu udah mulai syuting sama half of your age nggak? Udah mulai syuting sama yang setengah-setengah umur lu kan ya? Iya iyalah. Dulu kita kalau kasih syuting, kita panggil yang senior itu Om. Sekarang kita yang Sekarang dipanggil kita Om. dipanggil Om. Aku juga dipanggil Om Say. Iya, bukan lagi. Oke baik, kali ini kita masih ada surprise lagi buat Melanie. Ih, surprise terus sih. Ini ada video satu ini, silahkan responsikan. Itu padahal jenis video yang gue males bikinnya. Honestly, itu Ega tuh yang nyuruh Vega tuh. Males gue bikin itu, kayak nggak gue gitu. Tapi ternyata pas gue lihat, Bo, bestie. Dan kita bertiga tuh, tiga-tiganya Pisces, Bo. Gue merinding tuh. Jadi itu hari dimana gue akhirnya for the first time I had a chance untuk bisa heart to heart ngobrol sama almarhumah. Karena the whole time kan dia tertutup banget, nggak mau bilang sama orang-orang. Jadi gue tuh udah tahu. Tapi gue nggak mau ngomong karena kan dia juga nggak brought up to me kan. Sampai akhirnya itu kan syutingnya outdoor. It was so hot. Anak ini nggak minta diistimewakan, Bo. Masuk ke dalam sawah. Itu kanker udah stadium 3B ya kalau nggak salah. Oh iya. Gue lupa stadium berapa, pokoknya udah Ya, stadiumnya. 3B. Iya, udah operasi, udah segala macam, udah kemo ya. Terus karena nunggunya lama, terus dia lagi nyatokin ininya dia, apa namanya, wig-nya dia. Which is wig-nya dikasih sama Rina Nose. God bless her heart. Terus udah gitu gue bilang, gue coba ngomong gini, wig-nya bisa dicatok pura-pura, maksudnya ngerti kan podcaster. Making conversation karena gue takutnya dia nyaman gak nih gitu. Iya, apa pakai wig kata gue gitu kan. Iya, Mem tahu. Dia manggil gue kan Mami. Cuma karena dia Betawi, manggil Mami, Mama, Mami, manggilnya Mem gitu loh. Mem udah tahu, dibuka langsung sama dia. Botak, itu dia gue bener-bener ngobrol hati ke hati panjang lebar sama dia nunjukin foto dia lagi operasi, apalah segala macem. Terus dia cerita payudara ini dan dia berjuang waktu itu sakitnya ngebetnya waktu hamil Ren. Tapi supaya gimana caranya, biarin dokternya nanya, dokter pilih anak gue. Jangan sampai anak gue kenapa-kenapa. Gak apa-apa gue ngebet, gue kesakitannya. Sakit banget loh, Bo, itu luar biasa. Dari apa yang terjadi kehilangan sahabat seperti Pak Alfa, apa pelajaran yang lo reflect back to your life? Kan biasanya kita gitu ya, kalau teman dekat kita ketimpaan musibah, terus kemudian akhirnya tutup usia, pasti ada sesuatu yang balik ke kita gitu. Gue kecolongan satu waktu dia hamil, dia lahiran kan gue yang live report juga. Iya. Iya betul. Itu kan dia udah sakit kan. Iya, dia udah sakit, Bo. Dan gue tidak sama sekali benar-benar melihat bagaimana raut dia happy. Itu kan chaos ya. Lu bayangin orang dua loh, Bo, dalam perutnya, Bo. Perutnya segini, Bo. Terus chaos mau live apa segala macam. Dia dengan happy menyambut semuanya gitu. Aduh, gue merinding kalau ingat itu. Bagaimana dia walaupun dalam ketakutannya, karena dia tahu begitu anak ini keluar, dia harus kemo kan. Itu udah panjang kan, Bo, gitu. Tapi dia tuh kayak semua dia tuh welcome dengan baik, dengan senyuman gitu. Makanya gue kecolongan banget, gue nggak tahu saat itu. Dan satu hal yang gue waktu kemarin kan gue ngikutin sampai penguburan. Waktu Alfa dikubur, Billy ke bawah kan masuk ke liang kubur. Gue cuma ngeliat kayak, ya emang ternyata everything life tuh secepat itu? Secepat itu, Bo, gitu. Kayak kita sama-sama, karena gue punya program sebelumnya yang lama juga sama dia. And then salah satu pemain juga sempat meninggal, Bo. Kecelakaan. Caca, tahu nggak yang mantannya Trio Macan? Kecelakaan tabrakan. Nah itu kita ngumpul juga begitu, ada Alfa di situ. Jadi kayak hidup tuh kayak waktu dia dikubur tuh gue kayak muter gitu. Gila memang hidup itu ternyata harus diisi dengan hal yang baik deh. Karena lo nggak bawa apa-apa gitu pas lo dikubur. Filler kita, operasi kita, kecantikan kita, it's nothing. Balik lo ke tanah, udah kita semua gitu. Itu pengingat gue banget. Dan satu lagi, dia pejuang keluarga. Dia mengangkat harkat keluarganya. Betul. Sampai punya rumah ya Mel ya. She's amazing.
kali ini kita akan bagi 2 grup dulu. Karen sama Indra, gue sama Melanie. Tebak Gaya! Ayo, kita akan mulai dari grupnya Karen. Salah satu yang Aku dulu memperagakan gaya, satu menebak, oke? Oke, siap. Aduh, Lu nggak boleh panjang ngomong loh. banget Lu nggak sih. boleh ngomong loh, Ren. What do you mean? Ya kan pakai gaya, Pakai gaya dong. gitu ya? Nggak pakai ngomong. Lu gue selepet lu. Oke. Berapa kata? Berapa kata? Aduh. Nah itu boleh. 4. 4 kata ya. Tukang parkir. Lu diem. Iya, oke, udah. Nah. Oke, lanjutannya. Sesek nafas. Iya, udah. Jadi? Tukang parkir sesek nafas. Uhaha. Baju Oke. emang kembar ya warnanya. 3 3 kata. Oke. Pertanyaan pertama. Iya. Yes. Oh. Harimau. Yes. Lanjut. Cari kutu. Gatel. Gabung. Kutu harimau. Cari harimau. Haum. Harimau. Kutu. Iya. Gatal. Kata keduanya kutu. Kutu harimau. Haum. Harimau. Gatel. Harimau gatel. Garuk-garuk. Cari kutu. Cari kutu. Cari kutu. Cari kutu. Cari uban. Dua, Cari satu. apa? Harimau banyak kutu. Banyak dong, banyak. Lu gini doang. Gitu. Ayo, sekarang Indra yang praktek. Dia harimau banyak kutu. Ini juga nggak masuk akal deh. Masa harimau banyak kutu sih, Nek? Pakai Bisa extension tuh jadi harimau. dong. Lu aja gak pernah main sama harimau. Gue main sama buaya, makanya Iya. gue temenan sama lo. 2 suku kata. Oke. Monyet. Monyet. Gue. Monyet Kayang. kebalik. Eh, Monyet kayang. Lu selalu menjawab. Monyet kayang. iya. Gue kan anaknya kompetitif. Iya. Oke, sekarang Oke, lo, lu. Mel. Nih Dev, kayak gini nih caranya. Lu mah Coba gue pengen lihat. Coba lu. Berapa kata? Oke. 3 kata. Gampang. Kata pertama, berenang. Yes. Ya, kata kedua, kopi, nyeruput, kopi. Berenang, kopi pahit. Berenang, kopi viral. Berenang, kopi enak. Ngepel. Berenang, kopi... Berenang. Terus ini apa nih? Minum. Berenang sambil minum kopi. Berenang sambil Minum. Sambil nyeruput kopi. Sambil minum kopi. satu Makan. kata doang. Sambil ngopi. Yes. Berenang sambil ngopi. Mana ada berenang sambil ngopi. Gak Lu. usah dipikirin bro, harimau aja banyak kutu. 3 kata. Aduh. Oke. 3 ya. Babi. Ya, oke. 1. Oh, gue tahu. Gue tahu. Gue tahu. Gue tahu. Gue tahu. Babi naik tangga. Yeay! Oke. Enggak. Satu yang bener. Naik. Oke, Hah? udah. 1, Babi 2, naik. sekarang. Motor. Oke, jadi Babi naik motor. Babi naik motor. Apa sih babi naik motor? Babi naik motor mau kemana? Mau ke Pancoran. Wah, wah. Panjang amat. Kata cok. berapa kata? 5, 4 Kata. kata. Kata pertama. Pingsan. Mati lu. Jatuh. Pingsan Jatuh. jatuh. Kata kedua. Bangun. Bangkit. Yes. Jatuh bangun aku. Kata ketiga, Ya. Aku mengejarmu. digabungin. Jatuh bangun aku mengejarmu. Oke, jadi yang dare itu untuk Melania. Ya. Dare to you. Dare, spill DM terakhir di Instagram atau liatin postingan yang kamu save di Instagram. Dua-duanya ya, Indra sama Melanie. DM terakhir Dia siapa? biasa. Ini konten yang gue save terakhir. Konten Mana cewek? konten lucu-lucuan 17-an. DM orang-orang gak jelas. Oke, Lu makan kerupuk malah. DM terakhir siapa? Tulisannya gigi. Oh. Nggak tahu nggak dibuka. Oh, nggak dibuka. Ini fans Jangan ya. pernah DM Indra Brookman deh, nggak dibuka guys, percuma. Dan jangan pernah nge-DM Melanie Ricardo. Yang ngebuka lakinya, say. Indra jangan kapok ya, Indra. Jangan kapok ya. Terima Thank you kasih. ya. Everybody, thank you. Ketemu Sabtu minggu Minggu depan. di Spill That Tea. Bye, Bye-bye. Bye-bye.